yang mengalami amnesia itu tengah duduk di taman rumah sakit menikmati angin yang cukup kencang di malam hari. Gadis itu mendongakkan kepalanya menatap bulan yang terang itu dan terdapat beberapa bintang. Wajah gadis itu tampak sedih karena dia masih belum bisa mengingat namanya. Sebenarnya siapa aku? Kenapa tidak ada orang yang datang mencariku? Apa aku selama ini hanya bisa sendiri saja? Tidak ada yang peduli, dan kenapa aku bisa mengalami amnesia? Hei, apa aku boleh duduk? Tanya suara membuyarkan lamunan gadis itu. Oh dokter, silakan, balas gadis itu. Gadis itu mengangkat kepalanya. Baik dokter. Oh iya, aku ingin beri namamu untukmu. Gimana dokter? Park membuat gadis itu langsung menatapnya. Benarkah? Dokter Park mengangguk. Daripada kau berusaha mengingatnya, bagaimana nama sesuaikan dengan liontin yang kau pakai? Yen, bagaimana? Yen, sepertinya bagus. Baiklah, namaku Yen. Balas Yen. Bagus, jika kau suka, sekarang ayo kembali ke ruang rawatmu. Ini sudah malam, tidak baik di sini terus. Baik dokter, Yen kembali ke rumah rawatnya diantar oleh dokter Park. Sekali lagi terima kasih dokter. Hanya Nyonya Kim membalas ucapan Taeyong dengan senyuman lebar, dan mata Taeyong kini tertuju pada ayahnya yang sedang siap-siap untuk ke kantor. Apa? Panggil Taeyong. Ada apa, Taeyong? Ya, soal Kim's Company bagaimana? Tuan Kim menepuk pundak Taeyong. Tetap kau yang menjadi ketua donatur. Tapi apa keadaanku saat ini? Dia marah sudah bibirnya itu, kemudian dia menimpakan tangannya pada tangan ayahnya yang masih memegangi pundaknya itu. Terima kasih apa, kau tetap semangat, jangan menyerah. Sudah, ayo sarapan dulu. Ujarnya Kim. Tuan Kim mendorong kursi roda Taeyong ke meja makan. Apa panggilnya lagi? Baiklah apa, akan menyuruh seseorang yang khusus mendorong kursi rodamu. Dia langsung melebar sekali lagi. Terima kasih apa. Tapi setelah terapi, dia mengaku semangat. Mereka pun memakan sarapannya masing-masing. Akhirnya, Theo bisa menginjakan kakinya ke perusahaan yang selama dia rindukan ini. Tapi rindukan tidak sebanding dengan Ian. Dia lebih merindukan Ian. Sebelum datang kepada Tuan Kim, Theo mengucap semua karyawan yang bekerja di perusahaannya itu. Tapi setidaknya Theo masih bisa tersenyum karena melihat tingkah karyawannya itu, dan sedikit membuat rasa sakit hatinya sedikit menghilang. Tuan, semoga cepat sembuh. Semoga Tuan bisa berjalan kembali seperti biasa. Benar Tuan, kami sudah merindukan Tuan selama 2 minggu terakhir ini. Itulah harapan karyawan Theo. Sungguh baik dan mulia ini menjadi sedikit terhibur. Terima kasih Henry, ucap Taeyong. Sama-sama Tuan. Henry menundukkan kepalanya lalu berjalan duduk di tempat kerjanya. Taeyong menjadi murung lagi mengingat di dalam misi ruangannya terukir banyak kenangannya dengan Ian. Ian menelusuri semua rumah sakit yang sedang di tempat itu. Dia merasa bosan di ruang rawatnya, dan dia memutuskan untuk mengelilingi semua area rumah sakit ini. Ian, kamu kemana? Tanya seorang pria yang baru saja keluar dari salah satu ruang rawat pasien lainnya.
Ian melambaikan badannya dan tersenyum. Dokter itu terdiam mendengarnya. Bagaimana kau tinggal bersamaku saja? Tenang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tenang saja, aku juga tidak berniat jahat padamu. Aku tulus menolongmu. Tulis dokter itu. Dia benar-benar ingin menolong Ian. Ia merasa kasihan pada Ian yang amnesia, dan bukan hanya kasihan baginya, Ian mirip seseorang yang dia sayangi yang telah pergi itu. Benarkah? Kalau begitu aku mau, seru Ian. Dokter Pagninio, dokter tersebut berhenti sejenak dan menatap siapa yang memanggilnya. Oh, Nyonya Kim. Siapanya melihat seorang wanita berubah yang mendorong kursi roda putranya untuk mendekat pada dokter Pak. Pak Dokter Lee sudah datang, tanya Nyonya Kim. Kata Nyonya, sepertinya dia ada di ruangannya, jawab dokter Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih, ucap Nyonya Kim. Dia pun kembali mendorong kursi roda Taeyong ke ruang dokter Lee. Taeyong hanya diam duduk melamun di kursi rodanya, bahkan dia tidak tahu jika ibunya sedang bicara dengan siapa. Kini Ian tengah merapikan pakaiannya karena malam ini dia akan keluar dari rumah sakit. Ian, ayo. Baik, dokter. Dokter Pak tersenyum dan sedikit wajahnya berubah sedikit sedih. Dan sudah tiada. Ian tersentak. Dia menjadi tidak enak pada Min Yu karena mengingatnya pada adiknya yang sudah tiada itu. Maafkan aku dokter, aku tak bermaksud menanyakan hal itu. Min Yu mendongak menatap Ian. Tidak apa-apa Ian, ini sudah malam. Kau harus istirahat, aku juga mau istirahat. Beberapa menit Ian membersihkan dirinya. Dia duduk dan bersandar di ekor ranjang. Kenapa aku merasa tidak dengan kalimat itu? Aku merasa ada orang yang pernah mengucapkan selamat malam pada aku dengan nada yang sama, tapi siapa dia? Kenapa aku susah mengingatnya? Ian pun membaringkan dirinya. Perlahan dia menutup matanya. Kini dia mendorong oleh sekretarisnya ke perusahaan ayahnya. Mereka mengadakan beberapa rapat di sana. Setelah rapat selesai, dia menyuruh sekretarisnya mendorongnya ke atap Kim's Company. Oh, Taeyong, kau kenapa? Tanya dia dengan senada sedikit meremehkan ditambah wajahnya yang pura-pura sedih. Taeyong langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ayo Henry, kita ke mobil. Taeyong, panggil Rie. Karena Taeyong tidak menghiraukannya, Rie ingin menyusul Taeyong, tapi lengannya ditahan jongkok. Biarkan saja Rie, dia sudah tidak berguna lagi. Jika kau tetap bersamanya, kau malah sengsara, bukan bahagia. Apa kau tidak lihat calon istrinya saja tidak ada di sampingnya, bukankah?
Ya seperti ini, calon istrinya itu harus mendampinginya atau jongkok. Ini buktinya. Jika calon istrinya ada perempuan murani yang hanya ingin kekayaannya saja, dan sekarang kau masih mau bersamanya dengan keadaan seperti itu. Dalam mobil, dia memikirkan apa yang dikatakan jongkok itu. Perkataannya sangat menusuk hingga membuatnya merasa down. Kau jangan menyerah deh, kau harus sembuh, aku yakin itu. Teo memijat pelipisnya, kemudian dia memukul kaca jendelanya hingga membuat sekretarisnya terkejut. Tuan, ada apa? Apa Tuan baik saja? Tidak apa-apa, fokuslah pada setiranmu, perintahnya. Panggil saja Mingyu, jangan panggil dokter. Di sini bukan rumah sakit, di sini kediaman Park. Ia terkekeh pelan mendengarnya. Setelah selesai masak, mereka pun memakan makanannya. Soin kini tengah mencari orang yang mencelakai Taeyong dan Yen. Sejak tadi dia ke Yen Sandong. Di sana dia belum menemukan apapun, tapi dia percaya jika orang yang mencelakai itu orang berasal dari Yen Sandong. Ia sudah 1 bulan menghilang tanpa jejak, tak seorang pun menemukannya. Hampir seluruh kota Seoul dicari akan, tetapi hasilnya sama. Taeyong juga semakin hari semakin membaik. Dia juga sudah bisa berdiri walau hanya sebentar. Langkah selanjutnya dia akan belajar berjalan. Sekarang Taeyong telah mengurusi berkas-berkas yang akan diserahkannya pada ayahnya. Tak terasa 3 bulan lagi acara Kim's Company akan dimulai. Taeyong berhenti menggerakkan tangannya. Kini dia menatap tempat kerja yang biasa ia tempati itu. Taeyong menjadi down lagi. Setiap mengingat Ian, dia menjadi tak berniat untuk melakukan apapun. Bahkan kadang dia mogok makan. Jujur saja, Taeyong tidak pernah sesedih ini. Dulu dia ditinggalkan Rie. Dia hanya diam dan datar pada semua orang. Dia juga tidak pernah mogok makan. Berarti kini cintanya pada Ian sangat besar. Dan Taeyong tidak ingin Ian pergi atau meninggalkannya. Shin Corporation berharap jika Kim's Company akan bekerja sama dengannya dan memutuskan kerjasamanya dengan Shinwa Corporation. Sekarang mereka memasang strategi untuk membuat Shinwa Corporation kalah atau sekaligus bangkrut. Jungkook, apa kau sudah pasti jika BBH Shinwa Corporation akan bangkrut? Jungkook mengangguk sambil menaikkan alisnya. Kemudian dia menimpakan tangannya ke tangan Rie.